Baik, kan kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya sudah suara. Baik, rekan-rekan, mohon maaf kita tersedia 2 pekan ya. Insya Allah nanti untuk hutang Pak Afid 2 pekan lalu dan pertemuan kedua nanti akan Pak Afid ganti dengan video ya. Tetapi sampai sekarang memang Pak Afid belum menyelesaikan videonya. Mohon menjadi maklum ya. Oke, dan teman-teman saya harap tetap menjaga kesehatan ya, karena sekarang pandemi masih terus ya berlangsung dan penularannya juga ternyata masih terus berlangsung. Nah, teman-teman ada baiknya tetap menjaga protokol kesehatan ya. Nah, kemarin keluarga saya juga kena COVID ya, sehingga saya harus off di beberapa kesempatan. Oke, hari ini kita akan melanjutkan. Ini sebenarnya nanti ini rangkaian ya teman-teman. Jadi teman-teman melewatkan 2 section. Nah, 2 sectionnya nanti akan saya ganti dengan video. Sehingga kalau di segmen maintenance proses nanti teman-teman ada hal yang dibingungkan ya. Nanti ini termasuk maintenance proses juga nanti akan saya buat videonya. Sehingga nanti teman-teman bisa belajar secara mandiri menggabungkan antara pertemuan kedua, ketiga, dan pertemuan kali. Oke, sekarang kita masuk ke maintenance proses ya. Ya, dan seperti yang saya sampaikan di pertemuan pertama, untuk software maintenance saya tetap menggunakan tulisan dari Pak Thomas M. Bikoski ya, software maintenance capture chapter 6 ya. Oke, kita mulai maintenance proses ya. Kebutuhan pada sebuah software ya yang didokumentasi dengan baik adalah Capability Maturity Model for Software atau SWCMM. Provide a means to measure level of maturity. Nah, ini SWCMM ini diciptakan untuk mengukur kedewasaan dari sebuah sistem. Jadi nanti kita di segmen ini akan banyak ngomong mengenai bagaimana sebenarnya kita menyikapi ya keadaan sistem yang telah dikembangkan. Nah, sistem yang dewasa itu seperti apa, Pak? Sistem yang dewasa itu adalah sistem yang dia telah secara singkat dapat kita sebut sebagai sistem yang stabil. Artinya komponen-komponennya dan lain sebagainya sudah berjalan dengan baik, tidak hanya sekedar berjalan dengan baik, tetapi sudah teruji dengan baik. Ya, maka semakin baik, maka kita bisa anggap bahwa software itu semakin dewasa. Ya, sama seperti manusia ya, manusia dikatakan dewasa bukan karena umurnya, manusia dikatakan dewasa ketika dia mampu bersikap dengan tepat ketika menghadapi permasalahan dan lain sebagainya. Oke. Of importance is that there is a direct correlation between level of maturity and cost saving. The higher the levels of maturity, the greater the cost saving. Jadi di dalam paper ini, Pak Thomas menyatakan bahwa yang penting untuk dipahami bahwa adanya relasi yang kuat antara tingkat kedewasaan dengan efisiensi atau cost saving. Ya, semakin sebuah produk itu dewasa, artinya semua fiturnya appropriate, semua hal tentang softwarenya itu sudah teruji dengan baik, maka tentu nanti biaya-biaya di belakangnya juga bisa ditekan. Ya, salah satunya di proses maintenance. Bayangkan kalau kita punya rumah, kemudian rumah itu belum dewasa atau belum baik ya,
Artinya setelah berjalan nanti ada perbaikan pondasi, ada perbaikan pintu katakanlah, perbaikan temboknya karena retak dan lain sebagainya. Nah, maka ya itu kalau teman-teman misalnya beli rumah di perumahan ya, atau buat rumah tapi pakai pendekatan borongan. Nah, maka pemborongnya ketika aplikasinya itu tidak bagus atau rumahnya tidak bagus, maka tentu nanti akan mengeluarkan biaya-biaya tambahan untuk menyesuaikan dengan kriteria dari user. Nah, maka di sini dikatakan, Pak Thomas menyatakan bahwa adanya korelasi yang kuat antara kedewasaan sebuah software dengan cost saving. Semakin sebuah aplikasi atau software itu dewasa, maka cost saving-nya juga akan semakin tinggi. Nah, bagaimana Pak untuk membuat sebuah software yang dewasa? Nah, ini memang butuh pengalaman dan pengujian berulang-ulang ya. Okay, the SWCMM applies equally to maintenance and maintainers. Ya, should have a documented maintenance processes. Nah, SWCMM itu diaplikasikan ya untuk melakukan maintenance. Tetapi maintenance itu adalah orang yang melakukan maintenance. Mereka harus punya dokumentasi mengenai proses maintenance yang akan dilakukan. Kenapa? Ketika tidak dimiliki, ketika maintenance atau orang yang melakukan maintenance tidak memiliki dokumen proses maintenance yang jelas, maka nanti akan terjadi proses maintenance yang berulang-ulang. Nah, berapa pendekatan yang cukup menarik ya. Ini teman-teman bisa download ya. Ada aplikasi namanya Notion. Ya, ini kebetulan nanti teman-teman juga pakai di workshop SI Web Framework ya. Di Notion ini nanti teman-teman bisa berkomunikasi satu sama lain sehingga produk-produk yang dihasilkan nanti dapat memanfaatkan pengalaman-pengalaman pengembangan software sebelumnya secara komprehensif antar tim ya, sehingga nanti teman-teman bisa menghasilkan satu produk yang bagus ya, seperti ini ya. Nanti teman-teman juga bisa bikin planning seperti ini beserta timeline-nya ya, seperti apa. Kemudian di sini kita bisa lihat di timeline ya, kemudian di sini juga ada dokumen-dokumen. Oke, nanti ini teman-teman dijelaskan lebih detail di bagian workshop SI Web Framework ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, maintenance process model, nah itu standarnya ada di IEEE 12019 dan juga ada di ISO 14764, ISO 12207 ya. Nah, proses model provide need operation and details input or output to those operations. Maintenance process models are provided in software maintenance standard ya, IEEE 12019 dan juga ISO 14764. Okay, the maintenance process model described in IEEE 12019, the standard for software maintenance, start the software maintenance effort during the post-delivery stage and discusses items such as planning for maintenance and maintenance outside the processes model. Ya, jadi kalau menurut standar IEEE ya, bahwa maintenance proses itu berada di post delivery stage and proses diskusi mengenai item-item yang terkait aplikasi yang rekan-rekan kembangkan ya nanti. Salah satunya yaitu tentang planning, maintenance, dan juga pengukuran di luar dari proses model. Nah, ini menjadi penting ya, karena
seperti yang kita bahas di slide sebelumnya, bahwa kita juga harus punya dokumentasi yang lengkap ya tentang maintenance proses. Nah, maintenance proses yang terdokumentasi dengan baik itu harus dimulai dengan planning for maintenance ya, dan juga pengukuran outset the processes model. Nah, the process model with IEEE maintenance parts itu dijelaskan pada figur 2 ya. Kita akan lihat setelah ini. Jadi nanti teman-teman bisa melihat perbandingan antara maintenance proses menurut IEEE dan juga menurut ISO. Oke, ini menurut IEEE ya, maintenance process activities. Maintenance process activities dimulai pada classification and identifications, kemudian dilanjutkan dengan proses analisis, kemudian dilanjutkan dengan proses design, kemudian implementation, system test, acceptance test, delivery. Nah, kemudian setelah delivery di sini yang tadi disampaikan ya, post ya, maka di sini ada modification request. Nah, kalau sistemnya sudah dewasa, maka modification request-nya juga akan semakin minimal. Atau misalnya rekan-rekan punya bisnis properti, ketika properti yang rekan-rekan buat sudah bagus, maka modification request atau komplain dari penggunanya atau pembeli rumahnya juga akan minor. Nah, maka kalau ada modification request, ya proses maintenance-nya akan dimulai seperti proses pengembangan ya, dimulai dengan mengklasifikasi dan juga mengidentifikasi hal-hal yang terkait dengan modification request. Kemudian setelah dilakukan klasifikasi dan juga identifikasi, maka akan dilakukan analisis. Analisis terkait request dari pengguna terhadap software atau aplikasi yang existing yang sudah dikembangkan. Kemudian setelah selesai analisisnya, maka dilanjutkan dengan proses desain. Kemudian setelah desain, approve, ya penyesuaian desain penyesuaian sudah di-approve, maka dilanjutkan dengan implementasi. Setelah implementasi, diulangi seperti proses pengembangan sebelumnya, ada sistem tes, ya. Kalau rekan-rekan biasanya kalau deskripsi menggunakan black box ya. Kemudian ada setelah itu dilanjut dengan acceptance test. Ya, acceptance test ini segmennya ada di HCI ya, Human Computer Interaction. Di sana teman-teman harusnya sudah belajar mengenai acceptance test. Kemudian terakhir yaitu delivery. Begitu seterusnya sampai tidak ditemukan lagi modification request. Nah, ISO 14764 is elaborations of maintenance process of ISO 12207. Nah, jadi adalah sebuah elaborasi ya dari maintenance process yang ada di dalam ISO 12207. Itu sudah terwakili di ISO 14764. The activities of the ISO maintenance processes are similar to those of IEEE, although they are aggregated to little differently. Jadi di sini disampaikan Pak Thomas bahwa sebenarnya aktivitas yang dilakukan di ISO maintenance process itu mirip dengan apa yang menjadi standar IEEE, walaupun memang ada beberapa perbedaan di antara keduanya. Nah, untuk membuktikannya kita akan lihat maintenance process activity yang dikembangkan oleh ISO ya. Berikut. Nah, ini adalah ISO maintenance process activities. Kalau teman-teman lihat di sini di dalam lingkaran ya, itu ada sebuah siklus. Siklusnya dimulai dengan problem and modification analysis, kemudian maintenance review or acceptance, kemudian modification implementation. Ini sangat mirip dengan yang ada di standar IEEE. Nah, yang cukup membedakan adalah di sini rekan-rekan, di sini ya, di whole processes ini ada yang namanya proses implementations, kemudian ada migrations, kemudian ada retirement. Apa itu Pak? Oke, kita akan bahas. Ya, tetapi secara
garis besar sebenarnya sesuai yang disampaikan oleh Pak Thomas dalam tulisannya ya, bahwa sebenarnya yang diimplement di dalam ISO ya 14764 itu relate atau mirip dengan yang diterapkan di IEEE 12.1219 ya. Oke. Nah, each of the ISO 14764 primary software maintenance activity is further broken down into tasks as follows ya. Kita akan mulai dari proses dulu, proses kemudian migration, yang terakhir yaitu retirement. Process implementations are first, develop maintenance plans and procedures. Second, establish procedures for modification requests. Third, implement the CM processes. Okay. Apa itu CM? CM yaitu configurations management. Ya, jadi proses implementasi tasnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengembangkan perencana, maintenance dan juga prosedurnya. Yang kedua yaitu mematenkan ya prosedur. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita ulangi ya. Kita tadi sampai di sini ya. Kita tadi membahas mengenai ISO tentang maintenance process activities ya. Kita mulai dari proses implementations. Nah, proses implementations itu tasnya adalah yang pertama mengembangkan perencanaan untuk maintenance dan juga prosedur ya untuk maintenance-nya. Kemudian membuat sebuah prosedur yang jadi acuan ya untuk modification request. Penting ya. Jadi nanti seperti halnya kalau rekan-rekan beli rumah di perumahan nanti ada rambu-rambu mana yang boleh saudara melakukan modification request, mana yang tidak ya. Ada hal yang masih masuk garansi, misalnya tembok, kemudian lantai dan lain sebagainya. Tapi di luar itu nanti memang ketika rekan-rekan melakukan komplain tidak akan dilakukan oleh pengembang ya. Kemudian yang terakhir yaitu mengimplementations configurations management processes. Oke, selanjutnya kita beralih ke segmen kedua, migrations. Nah, migrasi ini rekan-rekan kebetulan juga habis belajar juga di workshop SI Web Framework ya. Rekan-rekan belajar mengenai migration database ya. Tapi saya lupa itu, apakah sudah atau belum. Tapi nanti ada di BKPM, rekan-rekan bisa lihat. Di situ ada proses migration ya. Jadi rekan-rekan belajar baik yang manual maupun yang otomatis ya. Nah, migration tasks are yang pertama yaitu ensure that migrations is in accordance with ISO 12207. Harus memastikan bahwa migrasi yang dilakukan sesuai dengan ISO 12207. Kemudian setelah itu harus mengembangkan sebuah perencanaan migrations. Ya. Setelah melakukan perencanaan migrations, selanjutnya itu menyampaikan atau menotify users mengenai migration plans yang akan dilakukan. Kemudian yang keempat, conduct parallel operations. Harus membuat sebuah proses ya yang paralel. Ya, bukan serial tapi paralel. Paralel artinya operasi itu dilakukan secara komprehensif ya. Kemudian notify user that migration has started ya. Ketika migrasinya dilakukan, user juga harus diberitahu ya. Jadi setelah migrasi rencana migrasinya jadi, maka migrasi tersebut harus disampaikan kepada pengguna. Kemudian di dalam mengimplementasi
migration nanti harus menggunakan pendekatan parallel operations. Kenapa? Biar waktunya efektif dan juga efisien. Kemudian ketika mau memulai, maka user harus diberitahu ya bahwa migrasi akan dimulai. Kemudian setelah proses migrasi selesai, harus membuat atau conduct a post operations review. Kalian harus membuat sebuah review tentang post operation yang sudah dilakukan. Kemudian yang terakhir dan yang terpenting adalah ensure that all data is accessible. Jadi penting ketika rekan-rekan mau migrasi dari satu, misalnya teman-teman mau migrasi dari aplikasinya dikembangkan pakai Laravel 6, migrasi mau ke Laravel 8. Maka data-data yang sebelumnya dapat diakses harus dipastikan. Misal kalau web profile, berarti semua link yang ada di dalam web tersebut harus bisa diakses. Tidak boleh ada yang lost. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah retirement. Ya, sama kurang lebih itu dimulai dengan membuat sebuah retirement plan, kemudian menyampaikan ke user tentang rencana ya retirement-nya, kemudian harus dilakukan secara paralel juga, kemudian juga harus memberitahu user ketika retirement telah dimulai. Kemudian yang penting juga di sini di proses retirement harus memastikan bahwa data lama dapat diakses oleh pengguna. Seperti itu ya. Retirement itu berarti ada yang dihilangkan ya atau dipensiunkan. Seperti itu. Nah, kemudian Tagang dan groups provide a history of maintenance processes, modeling leading up to the development of IEEE and ISO processes model. A good overview of generic maintenance process is given by Parikh. Nah, itu kira-kira teman-teman maintenance process model yang kita implement di dalam perawatan perangkat lunak. Ya, nah mulai minggu depan kita akan mulai fokus ke mulai masuk ke ranah implementnya ya. Jadi kalau ini pertemuan 1, 2, 3, 4 kita masih bahas mengenai definition dan lain sebagainya terkait perawatan perangkat lunak. Dan mulai pekan depan kita akan mulai lebih ke teknis tentang bagaimana mengimplement perangkat lunak. Nah, untuk materi yang minggu kedua dan juga minggu ketiga nanti insya Allah Pak Hafid akan sediakan dalam bentuk YouTube. Rekan-rekan nanti bisa melihat di link YouTube yang insya Allah pekan depan akan Pak Hafid share di e-learning ya. Oke teman-teman, sebelum kita akhiri mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, silakan. Oke, jika tidak ada pertanyaan ya, nanti teman-teman juga bisa kembali belajar mengenai apa yang saya sampaikan. Termasuk pertemuan kali ini nanti akan saya buat YouTube-nya sehingga teman-teman bisa belajar kembali dan juga bisa digunakan bagi teman-teman yang berhalangan hadir di kelas pada siang hari ini. Oke, mungkin itu dari saya. Saya akhiri ya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.